Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman gitu ya. Smile plus biar apa? Biar ada inspirasi, betul ya. Solution gitu ya. Ini soalnya kayak gini. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, jarak kota A dan kota B ditempuh selama 21/4 jam. Jika menggunakan sepeda dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak kota A dan kota B adalah bla bla bla. A 3 jam, B 3,5 jam, B C 4 jam, D 4,5 jam, dan E 5,5 jam. Oke. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita buat tabel bantu gitu ya. Kecuali kalau sudah bisa sih nggak masalah ya. Bisa langsung gitu ya. Kalau mau cepat bisa silahkan gitu ya. Tapi kita mulai dari yang pelan-pelan aja dulu ya. Biar nanti ketika soal diganti dengan bentuk apapun kita tetap bisa mengerjakannya. Jadi buat tabel ya. Ini kan ada kolom, ada kecepatan rata-rata, berarti ada tabel kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata nanti kepala kolomnya, ini kepala kolom namanya ya. Nah, kalau saya itu adalah kepala suku gitu ya, bukan gitu. Ini kecepatan rata-rata, yang ini kemudian ada jarak ya, kemudian ada jarak. Ya, jarak yang ditempuh, jarak. Oke, gitu ya. Nah, kecepatan rata-rata ternyata kalau dia kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah 21/4 gitu. Oke. Lalu kalau sekarang kecepatannya diperlambat jadi 45 km. Kira-kira di sini gimana? Nah, jadi ada beberapa trik untuk membedakan berapa, atau ini kita menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Caranya begini. Lihat ke sini. Dia semakin turun kan, dari 60 ke 45 itu kan bukan meningkat ya, tapi turun. Nah, ke sini turun. Maka kolom yang kanan pun dia harus turun. Nah, ketika dia turun, maka itu disebut dengan perbandingan senilai. Artinya kalau dia besar, dia ikut besar yang kanannya. Kalau dia kecil, ikut kecil gitu. Sementara di sini dengan kecepatan 60 gitu kan, jaraknya tempuh 21/4 jam ya. Kalau kecepatannya lambat, maka kok jarak ya? Waktu ya, sorry, berarti ini bukan jarak, waktu. Waktu kan waktu ya, maka waktu, jarak, itu kan, hati-hati makanya ya, harus teliti gitu. Ini waktu ya, artinya kalau kita kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang ditempuh itu 2/4 jam. Tapi ketika kita perlambat, otomatis dia juga akan ikut lambat gitu kan waktunya. Kalau lambat artinya akan semakin lama. Kalau lama artinya semakin besar, berarti kan harusnya turun, tapi ke sini ternyata naik nanti. Ketika kolom yang kiri atau variabel yang kiri turun, lalu ya variabel yang kanan itu naik, itu namanya perbandingan berbalik nilai namanya. Gitu. Harusnya ke sini juga turun. Kalau di sini 60, ke sini 45 itu kan turun, lalu di sini 22/4, maka ke sini harusnya 1 jam harusnya. Tapi ternyata keadaan tidak memungkinkan seperti itu, tapi malah sebaliknya, yaitu akan naik semakin lama gitu. Maka ini bisa dipastikan dia adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, karena ini yang ditanyakan, ya udah kita misalkan dia sebagai X. Nah, caranya perbandingan berbalik nilai itu kayak gini nih. 60/45, terus aja begini, 60/45 sama dengan, nah harusnya kan 21/4 per X gitu ya. Nah, karena disebut berbalik nilai, dibalik gitu, X per 21/4. Nah, gitu. Nah, artinya kali silang. Artinya apa? Artinya ini 21/4 nih kalikan dengan 60, dan 45 ini kalikan dengan X. Nah, gitu ya, kali silang. Jadi ini tinggal dikalikan aja. Kalau mau dikalikan langsung boleh, atau ini coret juga silakan. Ini gak masalah. 60 bagi 14 boleh gitu, atau kalikan lah. 2 kali 60 kan 120. Ditambah 1/4 dari 60 kan 15. Gitu kan ya. Ini sama dengan 45X. Oke, 45 kali X kan 45X. Jadi 135 sama dengan 45X. Jalan-jalan ke sini gitu ya. Jadi 135 ini dia pindah ruas ke sini. Kali kan ini kali ya. Tapi jadi bagi nanti ke sini. Bagi 45 sama dengan X. 135 sama bagi 45 itu kan coret-coret. Langsung tulis lagi ya. Jadi 3 kan sama dengan X. Berarti kalau begitu X itu nilainya 3. Dengan demikian berarti waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B dengan kecepatan 45 km itu adalah selama 3 jam. Itu kan semakin lama kan ya. Asalnya 2/4 jam, sekarang jadi 3 jam, makin lama. Berarti itu namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi cirinya itu kalau kiri naik, maka kanan pun harus naik, itu senilai. Tapi kalau berbalik nilai, kiri naik, kanan turun, kiri turun, kanan naik gitu. Itu berbalik nilai gitu ya, nggak sejalan gitu, nggak sehati gitu ya.
Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Gitu kawan-kawan ya. Oke, next number 2. Masih kasus soal perbandingan berbalik nilai. Namun untuk menghadapi soal ini, berarti pertama kita apa? Apa dulu? Hadapi dulu dia dengan senyuman. Smile solution. Gitu ya. Jadi pertama cirinya perbalik nilai itu kan kayak gimana tadi kan sudah dikatakan. Kalau dia naik maka dia harus turun. Kalau dia turun maka dia harus naik gitu kan ya. Oke, pertama nih kita lihat misalnya. Sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah, berarti pertama untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita buat tabel bantu ya. Berarti ada proyek kan, orang dan waktu, ada orang, 8 orang, jadi banyaknya pekerja, nanti pekerja, gitu. Sama kolom apalagi? Lama waktu ya, lama hari. Nah, kalau pekerjanya 8 orang katanya, maka lamanya hari yang bisa yang dipakai gitu maksudnya ya, lamanya hari yang dipakai untuk menyelesaikan proyek ini adalah 15 hari. Sekarang supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, nah maka pekerja yang perlu ditambah adalah bla bla bla. Ini kan ditanyakan ini how much gitu kan. Kita cek sekarang. Kalau misalkan dia pekerjanya 8 orang, nih itu kan selesai 15 hari. Kalau pengen lebih cepat, ini kan di sini turun ya. Turun kan? Kalau pengen lebih cepat, otomatis dong pekerjaannya harus lebih banyak kan ya? Banyak, naik, berarti ini naik. Ini kecil, ini besar gitu. Oh, kalau begitu berarti ini bisa dipastikan ini adalah perbandingan berbalik nilai gitu. Karena yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang perlu ditambah. Berarti di sini sama aja dengan kan pekerja pertama itu 8 ya. Itu 8. Tambah berapa? Kita tambah tanda tanya. Tanda tanya kita ganti X gitu ya. Jadi ini soalnya tulis lagi 8/8 ditambah tanda tanya yaitu X kita ganti ya, sama dengan karena dia berbalik nilai harusnya kan 15/12 dibalik 12/15 gitu, atas per bawah, bawah per atas gitu ya. Ini kali silang, kali ke sini. 8 kali 15 sama dengan 12 kali 8 tambah X gitu kan. 8 kali 15 berapa? Iya betul, 120 ya, sama dengan 12 kali 8 96 tambah 12 kali X 12 X. 96 pindah ruas ke sini. 120 kurangi 96 sama dengan 12 X. 12 X. Oke, kita jalan-jalan ke sini. Jalan-jalan. 120 kurangi 96 berapa? Iya betul, 24 gitu kan? Bener nggak? Bener lah ya. Sama dengan 12X. Nah, karena yang ditanyakan adalah X, berarti X sama dengan 24 dibagi 12. Coret-coret alias 2. X adalah 2. X itu apa? Tambahan pekerja. Berarti kalau begitu tambahan pekerja yang harus ditambahkan nih oleh si pemborongnya nanti itu ada sebanyak 2 orang. Oh, berarti kalau begitu option yang paling tepat itu adalah yang A. Gitu kawan-kawan ya. Understand? Any question? Inap, easy, steady, mantap.